Assalamu ala sayyidil anbiya Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait keluarga almarhum Bapak Ibrahim Kaya Mata'an Allah waj'al hadhihi maghfirah wa rahmah fi qabrihi rawdah min riyadil jannah wa la taj'al kufratan min hufarin niran. Para sesepuh, para tokoh agama, para jamaah hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup mengambil pelajaran besar jika ada saudara kita yang meninggal dunia. Nah, itu menjadi pesan bagi diri kita. Suatu saat kita juga akan menyusul. Wa antum lahiqun, bahasanya Nabi kita, wa antum lahiqun, kalian semua akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal. Maka jadilah ini sebagai nasihat untuk diri sendiri, agar kita hidup di dunia yang sesaat ini, buatlah perjalanan hidup kita itu kebaikan, sehingga orang akan mengingat kebaikan yang kita lakukan. Tanpa terasa orang itu mendoakan diri kita dengan tulus, dan menjadi satu kebaikan yang besar bagi orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburannya. Al-amwat yahtaj ila doa kama yahtajul ahya minat ta'am wa syarab. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Suyuti, lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di dalam kitab Syarhus Sudud, situ beliau mengutip ucapan seorang ulama mengatakan orang yang sudah meninggal dunia yahtaju ila doa wal istighfar. Mereka sangat butuh doa dan istighfar orang yang hidup, sebagaimana orang hidup butuh kepada ta'am wa syarab, kepada makanan dan minuman. Apa maknanya? Kebutuhan pokok orang meninggal dunia doa orang hidup. Kebutuhan pokok orang yang meninggal dunia istighfar dari orang yang hidup. Karena mereka yang sudah di dalam kuburan sudah tidak bisa lagi beristighfar. Untungnya kita dipilih oleh Allah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa kita, istighfar kita, bacaan Al-Quran kita itu masih memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Salah satu tokoh ulama hadis bernama As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari bahkan menulis satu risalah berjudul Tawdihul Bayan bi Usuli Thawabi Qiraatil Quran lil Amwat, yang menjelaskan sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisal. Ini yang harus diperhatikan. Yang wajib bagi si mayyit, orang yang meninggal dunia, ada 4 hal. Yang pertama, ghusluhu, memandikan. Kecuali orang yang wafat di dalam peperangan jihad fisabilillah, dia diharamkan dimandikan. Bukan artinya tidak boleh dimandikan, diharamkan dimandikan. Selebihnya itu wajib dimandikan. Wa aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma, paling minimalnya memandikan jenazah meratakan air di seluruh anggota tubuhnya. Auratnya jangan dibuka, nggak bisa. Al-ghasil tidak punya hak melihat aurat orang yang meninggal dunia, apalagi menceritakan. Uskuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, ceritakanlah kebaikan orang yang wafat di antara kalian dan cegahlah bisa kalian menceritakan keburukan
aib orang yang sudah meninggal. Wa akmaluhu an yaghsila sawatayhi wa an yuzila al-qadhara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yadluka badanahu bisitir wa an yasubbal ma'a alaihi thalatha. Paling sempurnanya memandikan jenazah an yaghsila sawatayhi. Yang pertama, mencuci dua kemaluannya. Mohon maaf, kubul dan dubur. Itu harus betul-betul diusahakan bersih. An yaghsila sawatayhi wa an yuzila al-qadhara min anfihi, menghilangkan kotoran yang ada di dalam hidungnya, dibersihkan. Itu juga dengan matanya, dengan telinganya. Wa an yuwaddi'ahu, dan mewudukannya. Wa an yadluka badanahu bisidr, dan menggosok-gosokkan dengan perlahan-lahan tubuhnya, terutama di perut perempuan, agar kotoran itu yang masih ada di dalam perut bisa keluar. Wa an yasubbal ma'a alaihi thalatha, dan menyiramnya dengan air paling sedikit 3 kali. Ini cara mencuci jenazah yang ringkas, namun sudah memenuhi syarat sebagai memandikan jenazah dengan sempurna. Ada satu kitab berjudul Fathul Alam. Itu diajarkan untuk kita menulis di jidat jenazah Bismillahirrahmanirrahim. Menulisnya pakai jari saja, jangan pakai tinta, jangan pakai pena, cukup dengan jari kita isyaratkan menulis Bismillahirrahmanirrahim di jidatnya, kemudian di dadanya Bismillahirrahmanirrahim, atau La ilaha illallah Muhammad Rasul. Apa fadilahnya? Hikayat yang menceritakan fadilah daripada amalan tersebut. Ada seorang yang wafat, kemudian diamalkan amalan tersebut. Bismillah ditulis di jidatnya dan di dadanya. Ketika meninggal dunia, ada seorang soleh di kampung itu bermimpi. Dia melihat si mayit tadi didatangi malaikat. Ketika malaikat mendatanginya, yang niatnya malaikat ini untuk yu'adzibuhu, ditugaskan menghadap. Ternyata ketika malaikat itu yang ditugaskan menghadap mendekati si almarhum tersebut, dia lihat di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di jidatnya dan di dadanya. Maka dia katakan, aminta min azabillah, kamu selamat dari azabnya Allah, tidak jadi diazab. Itu malaikat kembali. Diamalkan itu, diamalkan. Kita yang meninggal butuh banyak amalan. Nabi katakan, al-maut kal-gharik fil bahr amik. Orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam di lautan yang sangat dalam. Tidak main-main. Makanya diajarkan oleh para solehin, para ulama, amal-amal semacam ini kita amalkan. Tulis Bismillahirrahmanirrahim di jidat dan di dada. Nah, ini hukumnya fardu kifayah, memandikan jenazah. Yang kedua, takfinuh. Setelah dimandikan, dikafani. Wa akallul kafan thawbun ya'umuhu wa akmaluhu lirrijal thalathu lafaif walil mar'ati qamisun wa izarun wa khimarun wa lifafatani. Paling sedikitnya kain kafan itu bisa menutup tubuhnya si mayit. Itu paling sedikit, tidak harus 3. Paling minimal 1 kain, lipatan kain yang mampu menutup tubuhnya si mayit kecuali wajah, maka itu sudah terpenuhi. Tapi paling minimal, paling sempurnanya 3 lipatan kain, 3 potongan kain untuk laki-laki. Untuk perempuan, qamisun, khimarun, wa izarun, wa lifafatani. Harus ada pakaian panjang yang menutup tubuhnya perempuan tersebut. Kemudian khimar, kerudung, wa izar, sarung untuk perempuan itu.
walifafatani, dan 2 lipatan kain. Itu paling sempurnanya mengkafani. Kain yang ada warna hitam, tidak ada warna putih. Ya kafan berwarna putih yang perlu kita ketahui dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 671 Hijriah wafat 676 Hijriah dalam kitab Al-Majmu', hukumnya sunnah. Kita lakukan kain kafan warna putih, itu bagus karena kita mengikuti sunnah Rasul, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah wafat 275 Hijriah di dalam sunannya, albisu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah kalian pakaian berwarna putih, itu adalah pakaian terbaik kalian, kata Nabi, dan kaffinu fiha mautakum, kafanilah orang meninggal di antara kalian menggunakan kain berwarna putih. Jadi hukumnya sunnah. Tapi kalau kondisi memang tidak memungkinkan, mungkin dia tinggal di daerah pedalaman, sulit mendapatkan kain berwarna putih, ada kain warna hitam, ada kain batik sekalipun, hukumnya boleh. Tapi pahala sunnahnya tidak dapat. Tapi kalau bicara hukum boleh. Yang tidak boleh itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dikutip dalam kitab Fathul Ali. Yang tidak boleh itu kainnya kita tulis ayat suci Al-Quran, karena berpikir oh ini bagus amalan kita tulis pakai Al-Quran kain. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena nanti ini tulisan yang suci ini akan terkena najis. Karena jenazah itu di dalam kubur dengan berjalannya waktu dia akan membusuk, akan keluar darah di situ, akan keluar sisa kotoran di situ, sehingga kalam-kalam ilahi yang suci ini akan terkena najis. Maka di situ ulama mengharamkan. Beda kalau yang tadi pertama tidak ditulis, dia hanya isyarah dengan jari. Tapi kalau ditulis hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Nah itu masalah mengkafani. Yang ketiga, wassalatu alaih. Kita hukumnya fardu kifayah mensolatkan jenazah. Kita harus tahu tata cara sholat jenazah. Rukunnya ada 7. Arkanu sholatil jenazah di 7. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama an-niyah, niat. Yang kedua arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Yang ketiga al-qiyam 'alal ghadir, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat as-salatu wassalamu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah, yaitu membaca salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Takbir pertama baca Fatihah. Kemudian yang kelima, ya tadi mohon maaf baca Fatihah di takbir yang pertama. Kemudian yang kelima baca salawat di takbir yang kedua. Kemudian yang keenam ad-du'a lil mayyit, mendoakan si jenazah yang meninggal tersebut, si mayyit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa qsilhu bima'i wath-thalji wal bardi wa nakkihi minal khataaya kama yunqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi, ila akhir doa. Ini doa ada di dalam kitab Sahih Muslim, langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-7 as-salam, mengucapkan salam. Wa fi inda ashabina min ulama Syafi'iyah tusannu ziyadah fi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wabarakatuh. Nah itu rukun yang 7 itu dalam sholat jenazah. Kemudian di hadis Sahih Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah wafat 291 Hijriah
Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Rasul. Ma min rajulin muslimin yamut fayaqum ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahu Allah fi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ada 40 orang berdiri menyolatkan jenazahnya, dan 40 orang ini orang muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, melainkan 40 orang ini nanti diizinkan oleh Allah di akhirat memberikan syafaat kepada orang yang meninggal tersebut. 40 orang. Jadi sebisa mungkin kalau mau sholatkan jenazah jangan terburu-buru, maknanya jangan terburu di sini. Kalau masih ada 4 orang, 3 orang, tunggu dulu orang yang lain datang. Makin banyak, makin bagus. Imam Nawawi bahkan membuat satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab itu berjudul Babu Istihbabi Takfiri Musallin 'alal Janazati wa Ja'li Sufufihim 3 fa akthar. Bab disunnahkan menunggu banyak orang yang menyolatkan jenazah. Jadi satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan menjadikan safnya paling minimal 3 saf. Itu ada termaktub dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamut fa yusalli alaihi 3 sufuf minal muslimin illa aujab." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan jenazahnya 3 saf dari orang-orang muslim illa aujab, terkecuali wajib. Apa maknanya wajib? Wajib mendapatkan pengampunan, wajib mendapatkan syafaat mereka. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, kana al-Imam Malik idza istaqbala ahlal janazati faza'ahum 3 sufuf. Imam Malik punya kebiasaan kalau ada jenazah datang, beliau langsung membuat saf 3 saf, kemudian menyolatkan jenazah tersebut. Kalau orangnya banyak, lebih dari 3 saf tidak apa-apa, tapi ikut kepada aturan yang diajarkan oleh para ulama, para fuqaha, para muhadditsun yang mereka paham hadis tersebut. Bentuknya jamak. Maknanya apa? Ganjil. Jadi 3 saf, kalau lebih 3 saf kita usahakan safnya yang hitungan enggak ganjil. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para imam yang kita terdahulu. Ada masalah. Ma hukmu sholatil janazah fil masjid? Apa hukum sholat jenazah di dalam masjid? Kita harus jujur bahwa hukum ini terjadi perbedaan pendapat. Dr. Wahbah Zuhaili menulis kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu mengatakan bahwa al-karahatu 'inda al-Hanafiyyati wal Malikiyyati wa jawazu 'inda Syafi'iyyati wal Hanabilah. Hukumnya makruh menurut ulama-ulama bermazhab Hanafi dan Maliki. Kenapa makruh? Kalau makruhnya Hanafi makruh haram, kalau makruhnya Maliki makruh tanzih. Karena ada satu riwayat yang mereka dapatkan dari Abi Hurairah, bersambung kepada Abi Hurairah. Abu Hurairah dapat dari Nabi, "Man shalla 'ala mayyitin fil masjid fala syai'a lahu." Siapa yang menyolatkan jenazah dalam masjid fala syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang dipegang oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Di dalam masjid boleh. Asalkan jangan sampai darahnya masih mengalir, menetes, mengotori masjid karena menjadi najis. Mereka hanya mempermasalahkan itu. Tapi hukumnya di dalam masjid mensolatkan jenazah boleh menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dari mana dalil yang mereka ambil? Mereka punya dalil jauh lebih banyak. Yang pertama, istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah, menyatakan qalat ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha fi jawfil masjid. Tidaklah Nabi menyolatkan jenazah sahabat yang bernama Suhail bin Baydha terkecuali Nabi lakukan itu di dalam masjid. Riwayat yang kedua, kita baca di dalam kitab-kitab sejarah di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, meninggal dunia.
jenazahnya disolatkan oleh Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar bin Khattab yusalli ala Sayyidina Abi Bakar Siddiq fil masjid. Sayyidina Umar menyolatkan jenazahnya Sayyidina Abu Bakar di dalam masjid. Wa kadzalika Suhail bin Sinan Ar-Rumi kan yusalli ala janazati Sayyidina Umar bin Khattab fil masjid. Begitu juga Suhaib, sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi menyolatkan jenazahnya Sayyidina Umar di dalam masjid. Wa kadzalika Sayyidah Aisyah kanat tusalli ala Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid. Begitu juga Sayyidah Aisyah menyolatkan jenazahnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid. Lantas kok bisa ada terjadi perbedaan hadis dan mana yang lebih kuat? Di sini dijelaskan oleh pakar hadis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah wafat 241 Hijriah. Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Al-Imam Nawawi yang lahir 671 Hijriah wafat 675 Hijriah. Ketiga ulama besar ini sepakat bahwa hadis tadi man shalla ala mayyitin fil masjid fala syai'a lahu, siapa yang menyolatkan jenazah di dalam masjid dia tidak mendapatkan apapun. Kata tiga ulama besar ini dan cukup mewakili ulama-ulama yang lain bahwa hadis ini hadis yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa bisa lemah hadis ini? Bukan karena nabinya yang sabdanya keliru, tidak, tapi periwayat. Salah satu periwayat yang namanya adalah Soleh Maula Tau'amah. Diteliti Soleh Maula Tau'amah yang meriwayatkan hadis tersebut qad dha'afahu, didoifkan oleh ulama-ulama hadis. Bahwa dia periwayat yang lemah, sehingga hukum menyolatkan jenazah di dalam masjid adalah hukumnya boleh. Yang terakhir, dafnuhu, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, yang terakhir menguburkannya. Akhallu dafni hufrah taktumu raihatahu wa tahrusu nasibah. Paling sedikitnya kuburan itu, paling minimalnya, yaitu bisa menjaga jenazah dari hewan buas sehingga tidak bisa dimangsa atau dimakan oleh hewan buas. Sekiranya bisa menjaga itu, lubang itu sudah cukup jadi kuburan. Dan yang kedua, menghilangkan bau dari jenazah. Itu sudah paling minimal kuburan. Wa akmaluhu qama wa basta, tapi yang paling sempurnanya itu kuburan adalah kita perkirakan dengan ukuran jenazah, kemudian posisinya berdiri dan angkat kedua tangan, itu paling sempurna. Jadi cukup tinggi. Sunnahnya al-lahad, dibuat lahad, lubang di samping. Al-lahdu lana wa syakku li ghairina, kata Nabi, lahad bagi kami, kalau syak untuk golongan selain kami. Syak itu kuburan yang di tengah-tengahnya ada lubang, bukan di samping. Kalau kita sebenarnya di samping, kecuali struktur tanahnya memang tidak memungkinkan. Seperti di Jazirah Arab, dia pasir. Kalau buat samping, jatuh pasirnya, nggak bisa. Sehingga kebanyakan dibuat syak, lubangnya di tengah. Tapi kita di Indonesia, alhamdulillah, struktur tanah kita memungkinkan untuk membuat lahan, disebut dengan liang lahan. Setelah dikuburkan itu jenazah, yudau khadduhu ala turab, diletakkan pipinya di atas tanah. Pipinya diletakkan di atas. Wa yajibu tawjihu ilal kiblah, wajib mengarahkan wajahnya jenazah ke arah kiblat. Itu cara menguburkan yang sederhana yang diajarkan oleh ulama. Amalan-amalan yang Nabi lakukan ketika menaburkan tanah atau meletakkan tanah untuk menutup jenazah tersebut, itu baca surat Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Nabi lakukan kepada putrinya Ummu Kulsum waktu meninggal. Nabi amalkan itu. Kemudian doakan semayit. Wa fi sunan Nabi Daud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi fa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbiti fa innahu al'an yus'al. Kata Nabi, kalau
sudah dikuburkan ini jenazah, Nabi biasa selesai dikuburkan jenazah berdiri di tempat kuburan, kemudian Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya, beristighfarlah kepada si mayit dan berdoalah, minta kepada Allah agar Allah teguhkan lisannya untuk bisa menjawab soal di dalam kuburan. Itu hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya. Ditambah lagi amalan dalam kitab Syamsul Ma'arif Imam Al-Buni, itu diambil itu pasir, kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, satu kali atau 3 kali, kemudian ditaburkan tanah tersebut yang sudah digenggam dan dibacakan surat itu ditaburkan lagi. Dan ini ada riwayat dari Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim mengatakan ma min mu'minin zara qabra mu'minin faqara indahu inna anzalnahu fi lailatul qadr sab'a marratin illa ghafarallahu lahu wa li sahibil qubur. Tidaklah seorang mukmin ziarah ke kuburan mukmin yang lainnya, kemudian ketika dia ziarah di sisi kuburan tersebut dia bacakan surat inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali, melainkan Allah akan ampuni dosanya, yang baca surat diampuni dosanya dan penghuni kubur tersebut. Dan yang terakhir, kita taburkan daun pandan atau bunga-bunga yang dimana memunculkan aroma wangi. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas, di mana Nabi lewati 2 kuburan, yang satu diazab karena adu domba, provokasi, suka memfitnah, suka membuat kekacauan, menjadi provokator, yamshi bin namimah. Yang satunya diazab kuburannya karena la yastatiru minal baul, kalau kencing auranya dibuka orang lain lihat di pinggir-pinggir jalan. Atau la yastabri'u minal baul, ceboknya tidak beres, itu dapat azab kubur. Nabi ambil pelepah kurma yang masih basah, fasyaqqaha nisfaini fagharata fi kulli qabrin wahidah. Kemudian dipatahkan 2 pelepah kurma itu, satu pelepah kurma dipatahkan kemudian ditancapkan. La'allahu ayyastaghfira lahum ma lam yibas. Semoga ini penghuni kubur diistighfarkan oleh pelepah kurma itu selama masih basah. Disinilah ulama membuat satu istinbat hukum, maka disunahkan diletakkan itu bunga-bunga atau daun pandan yang wangi-wangi. Syekh Nawawi mengatakan, kenapa yang dipilih yang wangi-wangi? Untuk mengundang malaikat. Li'annal malaikata yuhibbuna raihah tibah atau tayyibah. Malaikat menyukai aroma-aroma wangi. Kemudian disirami air. Nabi lakukan kepada putranya yang wafat, yaitu Ibrahim. Ibunya adalah Maria Kiptiah. Kenapa disiram itu air di atas kuburan? Tafa'uran litabridil qabr, mengambil kesan baik, semoga kuburannya itu sejuk, tidak menjadi panas. Itu penjelasan dari Syekh Nawawi Bantin dalam kitab Utul Habib yang menjelaskan tentang fikih Syafi'iyah. Mudah-mudahan ini ceramah yang singkat bisa memberikan manfaat khusus kepada saya, dan semoga almarhum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya taman surga, dijauhkan daripada segala kesulitan di dalam kuburannya, diberikan kenikmatan di dalam kuburannya, amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rizki bisa taat kepada Allah, diberikan rizki bisa khusyuk membaca Al-Quran, khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam zikir, dan diberikan kita luas rizki zahiran wa batinan, hisian wa ma'nawiyan. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, Allah Ta'ala angkat derajat mereka di akhirat nanti, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan hajatnya di dunia, diberikan semuanya untuk kebaikan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna syaqil mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ala ta'alluqi man dunak waj'alna min qawmin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم تحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم من طويل كلامي والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama telah kita dengarkan penyampaian ceramah dan kami ucapkan terima kasih kepada Habib yang telah menyampaikan ceramah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan kebaikan pada Habib dan Allah menerima semua amalan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hirajak Ibrahim, Kak Iwan, Kak Jabir, Kak Indra, Pak Kun, Pak Kaya, dan sahabat-sahabat almarhum yang ada di Saliro atau G Hajah Osi Mentani bersama Bulan Dalu yang telah sudi memprakarsai acara pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pelaksanaan acara pada malam hari ini, kami atas nama Sahibul Bait menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa semoga kesejahteraan, keselamatan dan keberkahan dari Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Saya Mesa satu MC, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada Bapak Ibu jamaah tazkiyah dipersilakan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga almarhum. Begitu wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi dipersilahkan kepada Bapak Ibu agar dapat menikmati hidangan ala kadar yang telah disediakan oleh keluarga. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada ibu-ibu yang telah mencurahkan usaha keringat dan tenaganya agar dapat sukses. Hari Bapak Ibu dipersilakan. Bapak Ibu silakan menikmati hidangan ala kadarnya. Kapan sambil? Oh. Ini kan dong tuh katakan kalau kirim ke dong grup itu kan nonton tersadi aku kirim di Facebook, makanya anak ambil posisi ini kan tuh ini kalau yang dibagi itu ya hampir 200 ribu sudah sini dan tayang 2.500 1.500. Yesus kan. Ini siapa nih dapat tolak 3 kali? Andi sudah betul kan ini. 3 kali apa? Apa nama? Banding tolak terus. Belum bisa. Video itu. Satu TV video.
Dia yang dapat penonton paling banyak. Iya. Itu jam tayang tuh yang ini. Jadi pas itu tadi dia setuju bilang konten Anda tidak syarat untuk dimonetisasi. Tidak 3 kali dia banding kalah terus. Dar punya begitu lagi Daru dapat tolak lagi. Daru Wabir. Halo. Sehat kan? Wah ini kawan itu pelan-pelan sudah. Potong istiqamah yang 1-2 konten saya bisa. Dar punya kan dia campur-campur di lagu-lagu. Lagu-lagu Ambung ya. Tapi ada cerita cuma kayak foto-foto, kayak video-video, otak, undangan. Kalau Andi punya ini kan ceramah semua, tapi dia kasih maku yang ada tunggang tuh, ada yang titik apa lagi. Oh, tertahu anak punya nih dapat berapa? Ada berapa kali dapat krim hak cipta.